Mubarak wa karim muazzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para jamaah yang mulia, jamaah Masjid Istiqomah, yang mudah-mudahan semua kita senantiasa dilimpahi karunia, nikmat, rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para pengurus, ketua dan seluruh jajarannya, para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, syukur atas rahmat Allah, ta'lim ini bisa terlaksana, dan ini adalah pertemuan kedua kita. Minggu tadi kita baru ta'aruf, baru perkenalan, dan belum kita bahas kitab Tanwirul Qulub ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu, para jamaah yang mulia, alhamdulillah syukur kita malam hari ini di malam yang mulia, di malam Jumat. Malam Jumat bagi kaum muslimin adalah malam hari raya. Ya. Jadi hari raya kita itu yang paling sering kita sebut adalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kita lupa ada hari raya mingguan. Hari raya mingguan yaitu setiap hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat adalah hari raya kita, yang harus kita isi hari Jumat, siangnya, malamnya dengan beragam kesolehan. Dan orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat itu beda dengan hari lain, dijamin mati syahid. Dan orang yang mati syahid dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa hari Jumat. Maka kita isi seharusnya hari Jumat, malam Jumat ini dengan lebih banyak ibadah. Ya, lebih banyak ibadah, lebih banyak melakukan amal soleh baik siang ataupun malam. Dan juga hari Jumat ini, siangnya dan malamnya adalah hari di mana para malaikat melaporkan amalan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah bangganya Nabi, ya, Rasulullah tahu kita malam hari ini kumpul di Masjid Istiqomah ini. Rasulullah tahu karena dilaporkan oleh para malaikat. Ya Rasul, umatmu di Pangkalan Balai, di Masjid Istiqomah, Napal sana, mereka takliman. Ya, mereka sholat berjamaah, dilanjutkan dengan belajar sama-sama, ya, dilanjutkan dengan cawisan. Rasul bangga. Dan Rasul sangat senang dengan majlis seperti ini. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi disebutkan bahwa di Masjid Nabawi ada dua majlis pada suatu hari. Satu majlis zikir dan doa. Dan Rasulullah puji majlis ini. Ini bagus, majlis zikir, majlis doa, mudah-mudahan Allah terima dan kabulkan doa mereka. Sekok lagi majelisnya majelis ta'lim. Majelis ta'lim, belajar cawisan mak kita ini. Rasulullah pun memuji dan senang dengan majelis tadi. Tetapi dari dua majelis tadi, Nabi duduk di majelis ta'lim. Nabi duduk di majelis ta'lim. Artinya dari dua majelis ini Rasulullah lebih senang dengan majelis cawisan, bukan luat dengan yang majelis zikir. Karena kalau majelis zikir itu kata Rasul, ya bisa diterima, bisa tidak doanya, bisa dikabulkan, bisa tidak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau majlis ta'lim pasti. Bahkan majlis ta'lim ini dalam kitab Lubabul Hadis ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an." Barang siapa belajar satu bab ilmu agama, kita belajar, sempat diamalkan atau belum sempat diamalkan, belajar baru, belum sempat, belum kodak. Belum kodak tuh belum sempat, belum tekober ya nak ngamalkan, karena baru belajar. Hal itu, belajarnya itu, Bapak Ibu hadirin yang mulia, lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Khairun min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Belajar lebih afdol dari sholat sunnah 1000 rakaat. Karena apa? Kalau sholat sunnah pahalanya tubuh dewi yang dapat, cuma sekok yang dapat. Itu pun kalau ikhlas, itu pun kalau khusyuk. Kalau belajar yang dapat manfaatnya banyak. Yang ngajar makin menguasai ilmunya. Yang belajar walaupun cuma dengar baik,
Kan banyaklah ngantuk daripada dengarnya. Apalagi yang nyender-nyender itu mudahnya ngantuk. Ya, mungkin cuma datang duduk baik, tetap ada manfaat. Ya, mungkin cuma dapat dikit ilmu tadi tetap dapat manfaat untuk dia, untuk orang lain. Apalagi diajar lagi dengan anak bini, dengan anak cucu, dengan tetangga, dengan keluarga. Makin banyak yang paham, makin banyak yang tahu, disebarkan pula, di-sharekan pula. Dan ini juga disiarkan langsung dari Facebook. Ya, makin banyak yang dengar cawisan kita, makin besar pahalanya, keutamaan dari majlis kita pada malam hari ini. Nah, jadi jangan tak ragam, jangan tak semangat majlis, walaupun mungkin lah tahu. Saya yakin lah tahu gala di sini. Tetap ada manfaat, ada fadilah kita duduk di majlis ini. Inilah majlis yang paling disenangi ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga malam Jumat, hari Jumat, selain amalan kita dilaporkan kepada Rasulullah, Bapak Ibu hadirin yang mulia, amalan kita setiap hari Jumat dilaporkan juga ke orang tua kita, ke leluhur kita, ke keluarga kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Jadi bakmi kita, ya, yek-nyek kita yang sudah wafat, sudah meninggal, Bapak Ibu hadirin yang mulia, tahu gawe kita anak cucungnya. Anak cucungku, ya, si Dani masih bujang, melegak pula, ya kan? Ikut majlis, ikut taklim, senang, Bapak, ya. Pak Gono tu senang di alam sana. Beliau tahu, kayak. Jadi orang yang sudah wafat tahu gawe anak cucungnya. Maka jangan bising-bising. Kalau anak cucungnya ngentak narkoba, sedih beliau di alam sana. Sedih. Ya, kalau anak cucungnya maling, korupsi, sedih. Tahu dia gawe anak cucung. Bukan mereka nyingok, bukan mereka balik ke rumah, bukan. Tapi malaikat melapor, anak cucungmu nakal. Ya. Gawe-nya nyembelih. Ya, tak benar, maling jemuran orang misalnya kan. Dilaporkan malaikat, sedih, ya Allah, anak cucung ngapa mah itu. Nah, tapi kalau sebaliknya anak cucungnya rajin sembahyang, rajin ibadat, rajin majlis, rajin ke masjid, insya Allah mereka senang di alam sana. Jadi tiap minggu gawe kita dilaporkan kepada para orang-orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga gitu. Baik, itu pengantar jamaah yang mulia, kita bahas fikih. Jadi rencana saya kitab yang setebel ini pokoknya kita bahas, nah kita tamatkan kan dong. Ya, nah, kita mulai dari awal lagi, biar ilmunya itu jelas, ya, tidak ada lompat-lompat. Saya ikut guru saya, kata Kiai Balian, aku tidak berani menurut pendapat saya. Jadi beliau tidak berani buat pendapat dewi, karena beliau bukan ulama. Guru saya Kiai Balian tidak merasa ulama, apalagi aku, saya hanya murid. Nah, maka beliau tidak berani nulis dewi, itu tidak berani karena bukan ulama. Jadi yang beliau lakukan adalah mengutip dan mengutip. Maka lebih aman kita yang belum sampai level ulama ini baca kitab jadilah. Jadi sebagaimana mengutip pendapat guru saya Ustadz Taufik Hasnuri almarhum, jamaah yang belajar di majelis beliau itu beliau katakan, kamu tuh bukan belajar dengan aku, ya. Tapi ngerewangnya aku baca kitab, kata beliau. Jadi cuma ngerewangnya be. Kita sama-sama baca kitab, kita bahas, mudah-mudahan ada yang nyangkut sehingga ibadah kita jadi lebih baik. Dan kita mulai dari bab toharoh terlebih dahulu. Ya, bab bersuci terlebih dahulu. Karena ini pondasi. Nak buat masjid ini tak akan kuat, tak akan bertahan lama, bertahun-tahun sampai berapa generasi masjid ini. Ya, dari Kiai Abdurrahman Delamat ke sekarang sudah berapa generasi, berapa tahun bertahan karena pondasi ini kuat. Muat rumah mantak kate pondasi ogir, oter, ambruk rumah itu, ya kan? Maka butuh pondasi yang kuat. Dan pondasi dari sholat, pondasi dari ibadah itu adalah toharoh dulu, harus suci. Dan suci yang dimaksud adalah suci lahir batin, ya, suci lahir batin. Maka bab toharoh rata-rata di kitab fikih atau kitab-kitab hadis yang bernuansa fikih seperti kitab Bulughul Maram atau kitab hadis Sunan Abu Daud, itu bab satunya kan bab fikih dulu, ya, bab fikih terlebih dahulu, bab toharoh terlebih dahulu. Oke, karena kita bab toharoh dulu kita bahas, ya. Toharoh itu meliputi apa baik? Istinja, ya, tayamum, wudu, mandi wajib, bersihkan najis, bahas juga masalah macam-macam najis, ada 3 macam najis, mukhaffafa, mughalladha, mutawassito, bahas juga masalah air, ya, ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang musyammas, ada air yang yang najis. Nah, itu yang akan kita bahas dalam bab toharoh ini.
Baik, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat cinta dengan orang yang tawwabin, senantiasa taubat. Ya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senantiasa mensucikan dirinya lahir dan batin. Jadi kalau nak disayang Allah, bersih lahir batin tadi. Dawamut thaharoh, senantiasa suci hati kita dari pikiran kotor, dari maksiat, dari dosa, dari suudzon kepada Allah, dari suudzon dengan makhluk, itu suci batin. Dan suci lahir, wuduk terus. Asak betal, wuduk, nak tidur be lagi kita wuduk. Nah, hamba-hamba yang demikian, Bapak Ibu hadirin yang mulia, pasti disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa wuduk kita kan itu? Apa doa wuduk? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang senantiasa taubat, dan jadikan aku ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa menjaga kesucian diri lahir dan batin, dan jadikan aku ya Allah dengan banyak taubat dan suci lahir batin tadi min ibadikas sholihin, termasuk hamba-hamba yang soleh. Jadi orang soleh itu bukan cuma namanya mat soleh. Nama mat soleh mudah, gampang itu nama kan. Yang penting orang nak jadi anak soleh, orang soleh, orang tua soleh, anak soleh, bini soleha, ya kan, laki soleh, ya kan? Namanya mat soleh. Nah, ini jamaah kita baikar subuh, masya Allah hadirnya. Syaratnya banyak taubat, banyak mensucikan diri lahir batin, baru pacak menjadi apa? Min ibadikas sholihin, hamba yang soleh. Dan musim corona ini, kalau nak tahu rahasianya, kalau nak selamat, ya, itu ada qaul dari Umar bin Khattab. Jadi menjaga kesucian diri itu insya Allah iman dan imun kita kuat. Bukan cuma minum obat, bukan cuma jaga jarak, bukan cuma pakai masker, bukan cuma banyak minum vitamin C, ya, bukan cuma itu. Ya, itu dilaksanakan, tapi ada rahasia lain. Rahasia batinnya, kata Umar bin Khattab, al-wudu'us salih yatrudu anka syaitan. Ya, ini jarang diungkap mungkin ya. Al-wudu'us salih yatrudu anka asyaiton. Wudu yang soleh, wudu yang benar. Nah, maka wudu kita biar benar harus belajar fikih. Kayak hidung, padahal masuk hidung itu bukan masuk hidung, menghirup air ke hidung. Nah, itu berarti wudunya sudah masalah. Jadi wudunya harus al-wudu'us salih, wudu yang benar. Kalau wudu kita benar, ya sah, sesuai dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yatrudu anka syaiton, setan akan lari dari kita. Ya. Kalau setan lagi berlari, setan lagi dak parak, ya, dak galak marah, dak galak mendekat, dak galak merampit kita, apalagi penyakit taun ini. Ya, kan corona ini taun juga mana? Penyakit taun. Nah, taun berlari, setan berlari, Pak. Jadi banyak-banyak jaga kebersihan diri kita. Ya, kalau cuma cuci tangan itu masih kurang. Kepalangan wuduk nih. Kalau wuduk itu bukan cuma nyuci tangan, kumur-kumur, hidung, mesorai, tangan sampai siku, udah tuh kepala, telinga, kaki. Oh, ya. Pakam kan? Bukan. Jadi masih kurang anjuran pemerintah itu, ya benar. Cuma sempurna daripada sekedar meso tangan, sempurnalah wuduk. Maka benar kata Umar bin Khattab tadi, al-wudu'us salih yatrudu anka syaiton. Wudu yang baik, benar, sah secara hukum akan membuat setan lari dari kita, jauh dari kita. Maka wajar kalau Umar bin Khattab itu kan, ya, itu setan paling takut dengan Umar. Jadi dalam hadis sampai disebutkan, seandainya Umar lewat dari jalan ini, maka setan tahu bekas Umar lewat tadi, setan akan meleleh nyari jalan lain. Dan pernah suatu hari setan itu nak masuk masjid. Jadi setan pacak masuk masjid juga. Ya, jangan kira di masjid ini aman, setan ada juga melu. Awas jangan jadi setan ya. Setan itu yang ngajak gawe baik. Nah, itu setan. Walaupun dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Suatu hari
Jin, setan nak masuk masjid, nak menggoda orang yang sedang sholat. Pas di jingoknya ada sendal. Sendal tadi labetnya sendal Umar bin Khattab. Nah, ini sendal Umar, bahaya ini. Kalau aku menggoda orang yang sholat tadi, sholatnya salah, Umar tahu, dibenari Umar. Jadi sama dengan ide aku menggoda orang sholat tadi, bela diri. Jadi saking takutnya setan dengan Umar itu juga selotnya lagi takut. Ya, jalan yang pernah dilalui Umar tak akan berani dilalui kembali oleh setan laknatullah alaih. Ya, nah, karena beliau menjaga wudu. Jadi toharohnya itu bagus. Ya, maka penting kita belajar toharoh. Ya, walaupun lapaca, kalau memang lapaca biar lebih bagus lagi, biar lebih sempurna lagi. Ya, oke. Kita bahas yang pertama bab toharoh ini adalah masalah air. Jadi air tadi yang pertama, ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaq ay alladhi yusamma ma'un bila kayyidin. Macam-macam air, karena airnya penting untuk dipakai mandi wajib, untuk dipakai wudu. Kalau airnya tak sah dipakai wudu, maka wudu itu juga tidak sah. Jadi harus benar-benar. Maka yang pertama, air yang sah dipakai toharoh, dipakai wudu, dipakai mandi wajib adalah air yang tohirun mutahhirun, air yang suci lagi mensucikan, atau dikenal dengan air mutlak. Nah, air mutlak, air suci mensucikan itu air mana? Air bersenian, tidak bercampur najis, tidak mustakmal. Kalau mustakmal itu berarti sudah dipakai. Air bekas tidak boleh. Bahkan kepercikan bekas kita bersuci saja masuk lagi, kalau beda air tadi kecil maka sudah menjadi mustakmal, kecuali bak besar. Maka paling aman memang pakai tetmon. Atau kalau baknya besar. Nah, kalau bak besar, nah berkobok di situ tak apa-apa. Cuma kalau ember, ya, atau cuma pakai cangkir, air diceluk, nah, sudah jadi mustakmal, tak sah. Kan manari banyak macam-macam orang wudu ini. Ada yang ngajar di YouTube tuh air aquame ini celuk, mustakmal, ya, tak sah dipakai toharoh. Jadi air yang suci mensucikan itu memang air yang betul-betul bersih. Bahkan tidak bercampur dengan benda suci sekalipun yang dapat merusak kemutlakan air. Misalnya dicampuri sabun, campur sampo, campur tawas sampai berubah jadi masam, maka itu merusak kesucian air. Ya. Jadi air yang suci mensucikan artinya tidak bercampur dengan apapun. Murni airnya. Tidak diberi minyak wangi. Minyak wangi itu kan suci. Cuma kalau dimasuk kayak sember, sehingga waktu ditumpang ke minyak wangi merusak dia kemutlakan air, tidak sah. Atau diberi teh, pengen wudhu pakai teh hari ini. Jadi air sember tadi tumpai teh, coklat air tadi. Tuangi kopi jadi hitam. Walaupun teh itu suci, kopi itu suci, ya, tetap merubah kemutlakan air. Tak sah wudhu pakai air teh, tidak sah wudhu pakai air kopi walaupun teh dan kopi suci. Diberi minyak wangi sama. Ya, jadi air yang kita gunakan toharoh harus betul-betul tohirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Yang kedua, wathaniha tohirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi fala yajuzu isti'maluhu fi raf'i hadatsin wala fi izalati khubsin wa yajuzu isti'maluhu fi ghairi dhalika min al-'adat ka tabkhin wa ajnin wa syurbin wa tanzifin wa huwa naw'ani. Yang kedua, airnya suci. Ya, airnya suci, tidak najis. Tapi tidak sah dipakai toharoh. Suci tapi tidak boleh dipakai wudu. Dia suci tapi tidak boleh dipakai mandi wajib. Kalau dipakai wudu tak sah, mandi wajib tak sah. Air apa itu? Ya, air mustakmal, air bekas pakaian, ya, air bekas cucian, ya, atau air yang kena kecipratan, ya, bekas kita wudu, cipratan atau bekas mandi wajib masuk lagi, ya, bercampur dengan air yang sedikit, maka air itu berubah menjadi air mustakmal, tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh dipakai toharoh. Maka kalau kita pakai air ember, kayak embernya kecil, tentu kan. Nah, wudu itu jangan ditaruh sejajar dengan kaki, ya, taruh agak tinggi sehingga waktu kita ngambil air, waktu kita mesurai, ya, waktu kita wudu, air tadi tidak ngulang ke ember. Maka yang paling aman adalah pakai keran wudu itu. Tidak mungkin kalau pakai keran nak masuk lagi ke bak.
Nak masuk lagi ke tetmon tidak mungkin. Maka itu yang paling aman. Ya, pakai tetmon sehingga airnya mengalir menggunakan keran. Ya, itu yang lebih aman, itu yang lebih suci. Nah, tapi air yang macam kedua ini boleh digunakan cuma untuk makan, untuk masak, untuk berdana, ya, untuk nyuci boleh, untuk nyuci piring boleh, ya kan? Tetapi untuk menghilangkan najis tidak sah. Ya, untuk menghilangkan najis, untuk wudu, untuk apa lagi mandi wajib tidak boleh. Tapi untuk berbesok, nyuci piring silakan. Ya, untuk nyuci baju tak apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah termasuk yang kedua termasuk yang kedua itu adalah air yang suci tapi dimasuki barang suci. Misalnya tadi air sebak, ya, kita tuangi pewangi misalnya, ada dikasih wipol, sehingga waktu dikasih wipol air sebak tadi baunya berubah, Pak. Berubah. Terasa nian wanginya misal. Dikasih wipol atau dikasih apalah biasa orang itu ya. Maka air itu berarti tidak sah dipakai mandi wajib. Kalau untuk mandi biasa boleh. Ya, tapi untuk istinja tidak sah. Ya, untuk wudu tidak sah. Atau dikasih tawas untuk penjernih. Kalau dikit dikasih tawas atau dikasih apa untuk menjadikan air itu? Selain tawas. Kaporit. Nah, kalau sekedar baik, jangan tidak baik, ya, untuk menjernihkan air boleh, Bu. Cuma kalau dimasuk ke misalnya segenggam, ya, apalagi masuknya sekarang Pak Sairi, ya, sehingga air tadi masam, maka tidak sah dipakai toharo. Tapi kalau dimasuki kaporit, dimasuki tawas tadi hanya untuk menjernihkan dan hanya sedikit, tidak sampai merusak kemutlakan air, maka tidak apa-apa, masih sah dipakai toharo. Sabun termasuk, ya, sabun termasuk. Nah, kecuali yang bersifat alami, ya, yang bersifat alami campuran tadi. Misalnya air sumur dimasuki daun, kebetulan sumur itu di bawah pohon besar, sehingga daun itu pasti gugur terus kan, masuklah ke sumur tadi. Karena daun tadi masuk ke sumur, pasti kan barang terendam busuk itulah. Ya, barang terendam itu busuk kan. Nah, airnya berubah warna jadi coklat misalnya, atau sudah hujan kan biasanya air berubah jadi butak, ya, berubah warna tak jernih lagi. Maka perubahan yang alami seperti ini tidak apa-apa, Pak. Walaupun agak mambu-mambu dikit, warnanya berubah tak jernih jadi butak, masih sah dipakai toharo, masih sah dipakai wudu. Atau air di sungai Betangari. Kalau zaman dulu, Manari mungkin lah jarang, ya kan? Zaman dulu itu galak merendam kayu, ya, merendam kayu tarahan, merendam kayu gesekan, merendam papan di Betangari. Nah, kami di Cangkring tuh, itu depan belakang Cangkring itu kan ada sungai Betangari kan, galak merendam kayu, biar bagus katanya itu kan. Nah, busuk itu kalau air kering, itu alami, karena memang tidak bisa dihindari. Maka walaupun air itu agak busuk-busuk dikit, entah rendaman kayu dan papan tadi, masih sah dipakai toharo karena alami. Tahu kami di Ujung Tanjung, saya cukup lama di Ujung Tanjung, 9 tahun sekolah di sana. Jadi air Ujung Tanjung itu kan air payau, ya, kalau musim air delem, ya, airnya itu kan dalam bening. Cuma kalau kelamaan air tadi tidak keluar ke Sungai Musi, terbenamlah di Ujung Tanjung itu 2 bulan 3 bulan, airnya berubah warna jadi coklat. Air payau, karena apa? Ya, banyak daun-daun kayu sepang, ya kan, dan lain sebagainya itu karena air lama terbenam, maka berubah warna, rasanya agak berubah, warnanya coklat. Nah, jadi barang lama terpendam itu jangan dibesak ke, ya, tak bagus. Nah, itu juga ilmu kalau terpendam itu busuk, ya, sama juga dengan rete, kalau leman dipendam itu ada manfaat orang lain, ya. Jadi ilmu harus diamalkan, rete harus diinfakkan, ya. Nah, itu biar tidak kelamaan terpendam. Jadi kalau perubahan air tadi berubah rasa, berubah warna, berubah bau karena faktor alam, tidak masalah, tidak merubah kesucian air. Tapi kalau sengaja ditambah ke, walaupun benda suci, merusak kemutlakan air, gitu. Oke. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Berarti tidak boleh dipakai toharo, tapi boleh dipakai untuk masak. Boleh, ya, gitu.
Yang ketiga, wa tsalisuha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaq al musakhan bi ta'thir syams. Yang ketiga, airnya suci, ya, dan mensucikan, tapi makruh makainya. Airnya suci, pacak dipakai toharoh, pacak dipakai istinja, pacak dipakai wudu, pacak dipakai mandi wajib. Tetapi menggunakan air ini makruh. Arti makruh itu sah tapi tidak dapat pahala. Ya, sah tapi tidak dapat pahala. Sama cak kita sembahyang. Ya, oleh nak cepat tak baca lagi doa iftitah, sah solatnya, cuma makruh. Ya kan? Atau sudah sembahyang langsung berlari. Ya, tak wirid lagi. Itu solatnya sah, cuma makruh. Ya? Cak penting nian keluar itu kan. Atau sudah sembahyang orang megang tasbih, dia megang HP misalnya kan. Itu solatnya sudah sah, kan sudah salam kan, cuma makruh. Dikola ke malaikat itu, orang yang sudah sembahyang langsung berlari itu dikola ke malaikat. Apa uji malaikat? Istaghnaita anillah. Lah sugenian kau tak butuh nian dengan Tuhan. Malaikat ngalakan. Kalau kau tak butuh Tuhan, falalillahi hajatun alaik. Maka Allah tak butuh juga dengan kau. Ya, jadi orang sombong yang sudah sembahyang langsung berlari. Jangan meluk-meluk gawe orang baru-baru nih, enggak ya? Masjid ini insyaallah istiqomah sesuai dengan namanya. Cara lama itu udah benar. Itulah cara salafun saleh, para guru-guru kita, kiai-kiai kita ngajarkan dulu. Sudah sembahyang, zikir, wirid sama-sama, doa sama-sama. Cuma kalau malam pengajian nih, wiridnya kupendek kenian. Ya, kaget ujuk kamu alang kependeknya wirid ustaz, ya kan? Doa mah itulah juga. Karena nak memperbanyak waktu untuk taklim. Itu niat kita. Ya, karena hari lain pacak nak manjangkan wirid. Itu makruh. Ya, jadi airnya yang nomor 3 ini suci, bersih. Pacak dipakai wudu, pacak dipakai toharoh, tapi makruh pakai air ini. Air apa ini? Air yang musakhan bi ta'thir syams, air yang terpapar sinar matahari, kena panas matahari. Nah, untuk Indonesia hukum ini tidak berlaku. Ngapa? Disyaratkan oleh para ulama, makruh menggunakan air yang terpapar sinar matahari itu adalah satu syaratnya ayyakuna bi baladin harrin. Ya, kita berada di daerah yang panas, pecah Timur Tengah, 40 derajat Celcius ke atas. Ya, kalau kita ini kan 40 ke bawah, paling tinggi 35, 36. Ya, karena kita daerah tropis. Jadi panas memang, tapi belum sepanas di Mekah sana. Panas di Mekah itu nijak lantai tak berselop, motong kaki, melepuh. Nah, kalau kita kan tidak, paling agak hangat dikit baik. Itu bila kita udah tahan. Ya, jadi untuk Indonesia hukum ini tidak berlaku. Itu yang patut kita pahami. Ya, karena ini khusus di daerah yang memang sangat panas, seperti Timur Tengah, ya, dan yang lain. Yang kedua, wa ayyakuna fi ina'in muntaba' ghairan nakdain kanuhas wa hadid wa rasas. Dia air tadi berada di wadah yang terbuat dari tembaga, dari kuningan, dari besi, dari timah. Berarti kalau yang wadah kita ember, tetmon itu kan plastik, tidak masalah, walaupun airnya hangat. Jadi khusus air yang berada di wadah yang terbuat dari tembaga, dari kuningan, dari besi, dari aluminium, itu termasuk, ya, atau dari timah. Nah, beda kalau wadah air tubuh itu saking kayanya terbuat dari emas dan perak. Tetmon tubuh emas. Kurasa tidak lama dia di pretel ganti. Nah, kalau tetmon kita, wadah air kita terbuat dari emas dan perak, tidak apa-apa. Ya, jadi larangan ini hanya berlaku pada wadah air yang terbuat dari tembaga, ya, kuningan, besi, apalagi aluminium atau timah. Kalau plastik tidak. Walaupun airnya terasa panas di ini. Dikhawatirkan, kata ulama, kalau wadahnya terbuat dari besi tadi, kalau kena sinar matahari, maka air tadi akan bercampur dengan zat-zat di besi itu, pasti dia ngelupas, tercampur dengan air. Nah, maka kulit kita akan berbahaya. Ya, kena penyakit kulit, kena mungkin panau, kena kurap, kadas, kudis dan sebagainya, atau penyakit-penyakit kulit lainnya. Jadi takut membahayakan diri kita. Nah, itu letaknya makruh itu, ya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, kita habiskan bahasan tentang air. Setelah ini kita bahas, kita tanya jawab. Yang keempat, wa rabi'uha ma'un mutanajjisun wa huwa alladhi laqathu najasatun walau qalilatan. Yang keempat, air najis. Nah, kalau airnya najis atau air yang terpapar najis, yang terkena najis, maka tidak sah dipakai taharah. Ya, nak masaknya juga tak galu, ya kan? Nak minum tak galu, nak dibuat untuk nyuci juga tak akan tega, gitu kan? Sama dengan cuci dengan air comberan. Jadi air najis ini tidak sah dipakai taharah. Paling-paling kalau air kena najis cuma pacak untuk nyiram kembang. Nah, ibu-ibu kan sekarang nih banyak yang hobi nanam kembang, ya. Nah, boleh. Kalau misalnya ada air semir dimasuki buntang, Bu, ya. Nah, itu tidak sah dipakai taharah, tapi untuk nyiram-nyiram kembang boleh, ya. Masih diperkenankan. Nah, tetapi air yang najis ini ada dua macam. Tergantung wadah. Kalau wadahnya dikit, wadahnya kecil, misalnya semir dimasuki buntang tikus, ya, atau kena kotoran, kena najis, ya, diberai makhluk manalah misalnya kan, maka kalau air sedikit otomatis kena najis, jadi najis. Air dikit kena najis langsung jadi najis. Nah, sekarang ukuran batasan air itu dianggap dikit ataupun banyak atau apa? Nah, dalam kitab-kitab fikih air disebut banyak kalau dia jumlahnya minimal 2 kullah. 2 kullah itu kalau bak ukurannya 60 cm tinggi, lebar, dalamnya. Jadi bak kita ukuran 60 cm itu sudah 2 kullah. Berarti kalau semeter, apalagi baknya itu 2 meter, 2 kali 2, 2 kali 3, nah, itu sudah jelas lebih dari 2 kullah. Cuma jengok juga status airnya. Bak besar airnya cuma sekilan, nah, sama dengan ide. Jadi harus disesuaikan, bukan cuma ukuran bak tapi jumlah airnya. Ya, kira-kira satu drum, air satu drum yang biru itu, plastik biru itu atau yang drum besi itu, nah itu kalau penuh itu sudah lebih kurang mencukupi 2 kullah, bahkan lebih. Nah, cuma kalau airnya cuma seperempat drum, tidak. Jadi harus disamakan antara ukuran dan volume airnya. Nah, kalau air kurang dari 2 kullah, lagi cuma air sember kecil, sember sabun, jelas itu kurang. Kena najis, langsung jadi najis. Nah, kalau airnya di atas 2 kullah, kalau diliterkan 2 kullah itu adalah menurut jumhur ulama 216 liter. Jumlah airnya 216 liter. Ya. Kalau Imam Nawawi agak ringan dikit, 165, nah 175. Ya, jadi agak lebih sedikit. Nah, kita ambil jumhur ulama. Berarti 216 liter itu dianggap air yang banyak. Nah, kalau air yang sejumlah itu dan lebih dari situ, maka dia akan jadi najis kalau dimasukin najis tadi kalau berubah sifat air. Sifat air itu warna, rasa, bau. Warna kan aslinya jernih, ya, karena dimasuki buntang tadi mungkin berubah warna jadi hitam, ya, pokoknya tak jernih lagi, ya. Mamunya berubah, mamu air itu kan tak katik mamu, tidak busuk, tidak wangi, itu asli yang air. Kalau diberi minyak wangi yang tadi sudah kita bahas, tak sah juga dipakai taharah, apalagi busuk. Nah, busuk ini kalau busuk karena najis, kecuali busuk tadi karena faktor alami, ya, air sungai yang lama terendam, tidak keluar ke sungai Musi, itu faktor alami, tidak apa-apa walaupun busuk, ya. Terus warna, tadi warna, bau, sama rasa. Rasa air kan biasa saja, tawar. Nah, kalau berubah rasa jadi masin, ya, jadi manis dan sebagainya, maka berubah. Kecuali air laut. Laut itu air laut masinnya itu alami, maka air laut sah dipakai taharah walaupun asin, bahkan pahit, bukan lagi masin itu air laut, ya. Nah, kumur-kumur air laut. Jadi kalau air itu banyak baru najis ketika dimasukin najis, ketika berubah salah satu sifat air tadi. Sikok B, dosa tiga-tiganya. Berubah bau B, sudah najis. Ya, atau berubah warna, sudah najis. Atau berubah rasa. Apalagi ketiga-tiga syarat ini terpenuhi, maka air tadi sudah berubah jadi najis. Kalau baknya besar, maka buang. Nah, itu tidak pacak untuk apa-apa. Kecuali untuk
nyiram kembang tadi masih boleh. Untuk nyiram cabai ya. Bahkan ada yang nyiram cabai itu ngambil dari septic tank nian malahan. Yang kebun-kebun apa? Kobe, sawi itu kan katanya, aku tidak tahu itu. Ya. Oke. Habis bahasan kita tentang air, jadi ada 4 macam air. Satu, air suci mensucikan. Ini yang dipacak dipakai taharah. Yang kedua, air suci tapi apa? Tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ya. Yang ketiga, suci dan mensucikan tapi makruh makainya. Ya. Yang keempat, air najis. Ya, air najis tidak bisa digunakan sama sekali untuk taharah. Taib, sampai di sini silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini Pak Ustaz Ya. Kami tuh punya bak tuh bukanya 90, tinggi semeter 20, panjang semeter 80. Kalau air sudah penuh, kami kadang-kadang buka mani tersisa masuk. Nah, kira-kira boleh nggak kami pakai itu atau hadas? Iya. Ya, kalau dari segi ukuran berarti sudah dianggap jelas lebih dari 2 kula. Jadi kalau kita mandi, sabun termasuk, percikan sabun, percikan sampo termasuk, maka tidak mempengaruhi kesucian air. Ya, tidak mempengaruhi kesucian air. Artinya sah dipakai untuk mandi wajib, untuk wudu, untuk istinja. Kalau untuk mandi biasa, mandi sehari-hari, tidak harus syaratnya air suci mensucikan. Yang wajib itu istinja. Istinja tidak boleh sembarangan airnya. Ya, untuk wudu, untuk mandi wajib, untuk membersihkan najis. Nah, itu harus air suci mensucikan. Jadi kalau menurut cerita Mang Hajar tuh, insya Allah masih diperkenankan. Yang nak hati-hati tuh kalau bak kecil airnya dikit belum. Nah itu, ya butak belum ya. Jadi sabun itu bisa merusak kesucian air. Ya, walaupun sabun itu bersih suci. Kalau masuk ke air yang sedikit, itu Pak ya. Kalau airnya banyak tidak apa-apa, tenang baik. Nah, maka kalau mandi itu biar aman pakai shower ya kan. Kalau belum terbeli shower, tebuk apa? Bos kan, bos plastik itu tebuk pakai besi hangat ya kan. Nah, insya Allah itulah jadi shower gratis. Biar air tak ngulang ke bak gitu. Nah. Sama mandi wajib, saya ingin ingatkan. Walaupun kita belum masuk bab bahasan mandi wajib, saya dapat ilmu ini dari guru saya Habib Mahdi bin Muhammad Syahab. Hati-hati mandi wajib. Kita ini kadang-kadang belum tuntas mandi wajib lah sudah bersabun, bersampo. Tadi kan sudah kita bahas, sampo sabun itu merusak kemutlakan air. Artinya kalau bercampur dengan air, sabun dan sampo tadi, maka itu bisa masalah. Ya, wudu kita, taharah kita bisa dianggap tidak sah. Jadi cara mandi wajib yang benar itu bersabunlah dulu, bekasakanlah dulu. Ya. Sudah itu terakhir, sudah berkasakan, bersampo, bersabun, ya, bilas sampai bersih badan kita, wudu. Jadi wudunya bukan di akhir, tapi sudah pembersihan. Wudu baru terakhir mandi wajib. Nah, mandi wajibnya itu jangan campur-campur lagi dengan sabun dan sampo. Ngapa? Karena sabun dan sampo dapat merusak kemutlakan air. Jadi pas mandi yang terakhir itulah mandi wajibnya. Dan murni hanya menggunakan air, tidak pakai campuran yang lain-lain. Ya, kalau kita baru nyiram badan, ya 2-3 siraman, jelaskan badan tidak lengkap kena air, langsunglah bersabun, langsunglah menganggap itu mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah. Nah, hati-hati di situ. Ya. Jadi teknik mandi wajib itu bersihkanlah dulu badan, bersabunlah dulu, bersampolah dulu, bekasakanlah dulu, gosok gigilah dulu. Udah itu bersiram, bersih. Ya, sabun di awak kita, sampo di badan kita udah bersih. Baru wudu yang sempurna. Sudah itu baru mandi wajib. Nyiram badan bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, tengah 3 kali. Jadi 9 siraman. Kalau kira-kira air sudah rata ke seluruh badan, mandi wajibnya sudah sah. Atau mandi wajibnya di awal. Ya. Mandi wajib di awal. Artinya siraman yang 9 kali tadi di awal. Ya. Nyiram
bagian kanan 3 kali, kiri 3 kali, tengah 3 kali, dirasalah sudah bersih, nah baru nak bersabun dan sebagainya. Boleh. Tapi lebih aman cara pertama. Ya, jadi mandi wajibnya diakhirkan. Jangan bercampur sabun di mandi wajib tadi. Karena akan merusak air yang kita siramkan ke tubuh, berarti menjadi air mustakmal. Hukumnya terkait dengan masalah air itu. Jadi tidak sembarangan nak mandi wajib ya. Misalnya kalau sumur itu dimasuki bebek sampai menjadi buntang, terus buntang itu dibuang, dikuras, nah mungkin air di sumur itu masih meninggalkan sisa bekas buntang itu sampai dikuras habis ya. Jadi saking dikuras habis, matunya terderas, matu air sumur itu. Nah pertanyaan saya itu Ustaz, kalau sudah dikuras dan itu dipakai untuk lagi, apakah sah itu? Iya. Jadi itu sudah ada solusinya sebenarnya dari pertanyaan dan dari pertanyaan antum sudah ada jawabannya. Jadi kalau air tadi terkena najis, maka tidak ada cara lain kecuali dibuang. Kalau sumur ya dikuras, ya bak juga dikuras. Ketika masih ada sisa-sisa dikit, nah itu dimaklumi. Jadi ada yang namanya najis, nanti akan ada pembahasan kita, najis yang ma'fu. Najis memang, tapi dia ma'fu, dimaafkan, ya, ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit, ya. Tidak pacak juga. Misal samu cak kita kumur-kumur waktu puasa, ya, waktu puasa kita kumur-kumur waktu wudhu, itu tetap sunnah. Wudhu ketika kita sedang puasa tetap sunnah kumur-kumur. Saya perlu luruskan, karena saya pernah mendengar ada seorang ustadz yang menganggap tidak sunnah kumur-kumur ketika puasa. Padahal tetap sunnah. Yang tidak diperkenankan itu mubalaghah, berlebih-lebihan kumur-kumurnya. Kalau kumur-kumur sekedar masuk mulut itu tidak apa-apa. Jangan nah itu yang bahaya itu. Kaget tertengu yang itu. Ala kadarnya be. Nah, waktu kita kumur-kumur kan kita buang air itu. Nah, tak mungkin buangnya itu 100%. Pasti masih ada yang nempel di dalam mulut. Ya, masih ada yang nyangkut di gigi, masih ada yang nyangkut di lidah. Tak mungkin 100% terbuang air kumur-kumur kita tadi. Nah, itu dimaklumi. Dimaklumi, tidak apa-apa. Ini jangan kaget sudah buka hak nah. Sudah. Terkering mulut oleh nak bersihkan bekas kumur-kumur tadi. Tak perlu sampai seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang sedikit itu dimaklumi. Najis yang sedikit dimaklumi. Di baju kita misalnya ada darah nyamuk dikit. Tidak apa-apa. Cuma mandere itu tadi sampai merubah warna baju gitu dari putih jadi abang, ya kan? Nah itu tidak sah, ya kan? Terlalu. Kalau cuma dikit tidak apa-apa. Atau kita berjalan dari rumah bermotor atau jalan kaki, apalagi masuk di dusun yang banyak sapi, ada tai sapi tengah jalan itu, lah kering tai sapi itu kan jadi debu. Waktu kita lewat, pastikan debunya itu naik ke atas, kenalah sewet, kenalah sepan, kenalah baju. Itu tidak pacak dihindari. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu termasuk najis yang ma'fu. Jangan bela tahu tai ditijak. Uyen namanya itu. Ya, kalau tak sengaja, ya kan? Tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Masya Allah. Yang kedua, aku pernah baca apa benar tidak kan? Katanya kalau kita itu mati itu ibarat ini. Jadi pada Ustaz di sini itu jelasnya kan. Yang ketiga Ustaz kami nanya pada Ustaz ini, kalau kita sholat tidak baca doa kita itu apa yang dengan ini? Tapi tolong penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab dari yang mana? Yang terakhir dulu ya, yang masih hangat ya kan. Jadi
dalam sholat itu ada 3 macam. Ada rukun, kalau tinggal batal. Ada ab'ad, kalau tinggal ganti sujud sahwi. Di antaranya tahiyat awal dan doa kunut. Yang ketiga ada hayat. Hayat ini yang paling banyak jumlahnya. Ya. Nah, hayat ini di antaranya adalah ngangkat tangan waktu takbir. Jadi ngangkat tangan ini hayat, sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu termasuk juga adalah doa iftitah. Ya, maca amin. Jadi kalau orang tidak maca amin, sholat tetap sah karena itu sunnah hayat. Ya, jadi sunnah hayat ini kalau tinggal tidak harus sujud sahwi. Sholatnya tetap sah, tapi kalau sengaja ditinggalkan makruh. Makna makruh, sholatnya sah tapi tak katik pahala. Artinya jangan sengaja ditinggal. Jangan sengaja ditinggal. Kecuali pada saat-saat tertentu. Misalnya kita masbuk. Kalau masbuk, ya kita ambil yang wajib baik. Misal waktu kita datang imam sudah baca surah, sudah Al-Fatihah. Dan kemungkinan surah itu kan labu tengah mungkin. Surah pendek labu tengah. Maka kita tidak terkejar kalau nak baca doa iftitah. Maka begitu datang langsung takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, langsung baca Fatihah sedepatnya. Dapat bismillah, jadilah. Begitu kita sudah baca bismillah misal, berarti baru dapat 1 ayat. Baru dapat 1 ayat kan? Imam lah takbir, Allahu Akbar, ruku, meluk beruku, tinggal Fatihah tadi. Jadi kalau yang wajib bahkan boleh tinggal ketika darurat. Nah, dalam kondisi normal jangan meninggalkan Al-Fatihah, meninggalkan doa iftitah. Jadi meninggalkan doa iftitah atau secara umum sunnah hayat. Sunnah hayat, ya. Maka sholatnya tetap sah, tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Sunnah dalam sholat itu ada 500. Ya, dari sebelum sholat, sedang sholat, sampai setelah sholat. Kitabnya yang membahas tentang 500 sunnah dalam sholat itu kitab Bidayatul Maniyah. Saat ini sedang kami bahas di Masjid Talang Kacang, Masjid Nurul Ikhwan. Baru sampai sunnah sholat yang ke-30. Jadi dari 500 masih banyak bahasan yang belum tuntas. Nah, itu 500 Bu. Sunnah-sunnah dalam salat. Oke. Terus yang masalah mati tadi. Jadi mati itu kalau yang saya tahu dalam hadis Nabi disebutkan bahwa manusia ini pada umumnya tidur. Kita lagi hidup ini banyak yang tidur. Ya. Waktu kita lagi hidup ini banyak yang tidur. Baru bangun ketika mati. Baru sadar ketika mati. Waktu hidup rata-rata tidur. Tidur terhadap apa? Tidur terhadap akhirat, tidur terhadap amal soleh. Banyak lalai maksudnya itu. Tidak ngapo-ngapo. Orang sembahyang tubuh ida, orang puasa tubuh ida, orang cawisan tubuh ida. Ya, banyaklah tinggal. Itu tidur yang dimaksud. Nah, waktu mati baru sadar, mau penting ngamal nih. Baru merasa ya kurang modal balik ke akhirat itu. Ya. Nah, nyesal, akhirnya minta balikkan lagi ke dunia. Puji Tuhan, awak baru dari dunia nak minta balik lagi. Belum tentu kaget pas balik, pas hidup lagi itu beramal pun belum tentu. Tubuh ini kayak lupa. Ya, baru ingat dengan Tuhan pas disarakan, pas dibuntukan misal, baru ingat. Makanya sebenarnya bagus kita diuji oleh Allah dengan kebuntuan, itu bagus. Rata-rata orang tuh lagi buntu, lagi sara, dapat musibah baru nyebut Allah. Ya Allah. Kalau pas soge, pas jaya, rata-rata lupa dengan Tuhan. Nah, itu yang setahu saya. Kalau yang tadi wallahu alam saya belum tahu. Nah, maka sebelum nyesal ya di akhirat, nyesallah sekarang, ya siap-siaplah sekarang. Karena donya ini kan cuma merantau kita di donya, cuma ngekos ibaratnya. Ya, lebih singkat lagi kalau ngekos masih agak lama. Cuma apa? Berada di halte lagi nunggu mobil itu pun. Cuma mak di bandara nunggu pesawat nak berangkat. Ya, tujuan kita bukan donya. Donya cuma tempat mampir. Ya, tujuan kita adalah akhirat. Rumah kita yang sesungguhnya akhirat. Maka nak balik ke rumah bawa oleh-oleh, bawa tentengan. Ya kan? Itu ya biar senang di tempat asal kita. Jadi asal kita bukan di dunia. Ini cuma merantau dengan tempat asli kita ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nak balik ke surga gitu, Bu. Karena Nabi Adam, nenek moyang kita adalah makhluk surgawi. Ibunda kita Siti Hawa juga makhluk surgawi, diciptakan di surga dua-duanya. Nah, kita nak balik ke sana. Cara nak balik ya, siap-siap bawaan, ya. Siap bekal. Kalau katik bekal nganar, ya kan? Tak tahu arah, tak tahu tujuan. Nah, itu. Makanya kita cawisan ini nak nyiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal tubuh adalah takwa.
sembahyang biasa toharo. Jangan kita nak belajar tinggi-tinggi dulu, yang rendah dulu. Bergoyur. Naik anak tangga itu kan anak tangga pertama, jangan langsung melompat ke joget, ke gerang, serka bukan. Ya. Jadi bergoyur, bertahap. Syariat, thariqat, hakikat, baru baca makrifat. Jangan langsung nak ilmu hakikat. Oke. Ya, kami lagi belum belajar. Kalau guru kami itu mensyaratkan sangat ketat. Minimal umur 40 ke atas baru pajak belajar ilmu yang tinggi-tinggi. Kalau sekarang masih berkubak di syariat dia lah. Ya. Nah, jadi ada saatnya kalau kayak. Terus tadi tentang amalan hari Jumat. Ya, jadi nyungsang aku tuh jawabnya tuh kan. Amalan hari Jumat ya, banyak-banyak salawat. Itu yang paling utama, ya. Banyak-banyak salawat kepada Nabi siang malam. Terus banyak baca Al-Qur'an. Kalau tidak baca khatam Al-Quran 30 juz yang malam hari Jumat itu minimal baca Yasin dan surah Kahfi. Tidak usah dipertentangkan. Kita ini kadang-kadang diadu dua surah ini. Yang benar tuh Kahfi bukan Yasin. Al-Quran gelu. Maka dipakai gelu, jangan dipertentangkan. Itu ayat Al-Quran. Nggak pecah di musuh gitu. Ya, kalau malam Yasin, siang Kahfi aman kan? Baca gelu maksud aku. Ini kadang-kadang diributkan di medsos itu ya. Bid'ah baca Yasin malam hari, malam Jumat. Kurang ilmu, ya. Yasin baca malam atau Kahfi baca malam, Yasin siang. Atau baca gelu malam siang baca gelu. Jika perlu 30 juz itu. Ya. Nah, kalau nak nurut para sahabat Nabi luar biasa. Utsman bin Affan dalam kitab Iqamatul Hujjah disebutkan beliau itu salat witir cuma 1 rakaat. Ya, salat witir cuma 1 rakaat, tapi beliau mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Itu tiap malam salat tahajud itu, salat witir tiap hari puasa. Nah, jadi ibadah itu luar biasa. Kalau dibanding beliau, jauh kita ini kalahnya. Nah, ya. Jadi tidak usah dipertentangkan. Itu diantaranya banyak salawat, banyak baca Al-Quran, ya. Terus pakaian tiap hari memang afdolnya itu adalah pakaian putih-putih. Itu sunnah Nabi SAW. Cuma boleh pakai warna lain. Warna putih, warna hijau itu memang warna-warna yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Tapi juga Rasul pernah pakai baju hitam, ya, sal hitam, ya, boleh. Yang penting nutup aurat. Cuma kalau yang abdolnya warna putih lebih disenangi oleh Rasulullah SAW. Makanya kain kapan itu kan putih, ya, itu warna paling abdol. Cuma sah kalau pakai kain kapan warna lain boleh. Karena cintanya dengan partainya misalnya warna bang, sah baik. Cuma agak nyebelin dikit, kan? Tapi sah, boleh ya. Nah, tidak jadi masalah. Yang penting intinya memakai pakaian itu nutup aurat. Itu yang penting. Warna itu pilihan. Ya, cuma kalau mengikuti ittiba Rasulullah, mengikuti Rasulullah, warna putih lebih afdal. Gitu. Sudah azan? Ya, masih ada? Ya, tidak apa-apa. Waalaikumsalam. Apakah bisa suami dan sebaliknya kalau suami menilai apakah boleh sama istri madon itu ya istri suami merdoni itu ya, ya. Niat merdoni apa? Ya. Ya, oke, ya, bisa dipahami. Jadi suami istri itu boleh bahkan afdol, sunnah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu berwasiat kalau beliau wafat nanti istrinya yang ngurusi, yang membersihkan. Bukan hanya membersihkan, bukan hanya istinja, tapi memandikan seluruhnya. Jadi dari merdoni, ya, istinjai sampai mengwudui dan memandikan itu istri. Pun sebaliknya itu sunnah afdolnya kalau untuk laki bini, ya, untuk suami istri. Jadi memang bagus, sangat dianjurkan. Cuma kadang-kadang di kita tidak terbiasa, ya, tidak terbiasa. Jadi boleh bahkan sunnah, ya.
Dan ini langsung dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dulu, bahkan beliau berwasiat, berpesan kalau beliau wafat nanti istrinya yang melaksanakan kepengurusan jenazah beliau. Nah, kalau niatnya ya cukup dalam hati, aku niat istinja untuk mayit ini karena Allah. Aku meniat memandikan hazal mayit ini fardu kifayah karena Allah. Kalau tidak pacak bahasa Arab, bahasa kita jadilah. Yang penting ada niat nak mandikan. Ya, gitu. Pacak bahasa Arab, alhamdulillah. Tidak bahasa dusun, jadi yang penting ada niat di hati. Nah. Ayo, tengok lagi. Tengok lagi. Jadi kan ada yang bertanya masalah wudhu tadi. Mana kalau banyu itu kan banyu di drum di rumah, drum yang 200 liter itu kan. Aku pernah lihat, ada orang itu wudhu di dalam drum di dalam drum itu lah. Mana itu lah? Apa cukup dipakai sekali lah? Apa bisa dipakai ngulang-ngulang? Yang kedua, masalah mandi wajib tadi kan? Mandi wajib tadi kan kita tuh bersih badan dulu, terus wudhu, terus baru Mandi wajib. Nah itu apa masalahnya itu kan kita tuh kalau mandi dulu, terus wudhu itu artinya kita masih kotor kan? Kalau aku tadi apa seharusnya kita mandi wajib dulu, baru wudhu? Iya. Iya. Kalau aku kan soalnya mandi dulu, mandi bersih pakai sabun dulu, langsung wudhu. Kita kan belum mandi wajib kan? Oke? Iya. Jadi tadi sudah kita bahas air 2 kullah. Kalau air 1 drum itu sudah 2 kullah. Karena kalau ukuran Imam Nawawi 175 liter. Yang jumhur tadi 216 liter. Kita ambil jalan tengah berarti 200 liter ke bawah. Ya, kalau ikut ukuran 175 tadi berarti udah masuk 2 kullah. Jadi kalau air 2 kullah ke atas, ya bukan ke bawah, ke atas artinya makin banyak makin bagus. Dicelok tidak mampu. Bisa berulang-ulang sampai air tadi karena keseringan dipakai sudah berubah sifatnya, berubah warna, berubah bau, berubah rasa, baru tidak boleh lagi dipakai. Ya, nah, misalnya di Masjid Agung Palembang itu kan ada apa ya? Di seputar di luar komplek Masjid Agung Palembang itu ada yang wudhu ngubak di situlah. Itu tidak apa-apa. Selama dia airnya banyak. Kalau air dikit, ya tidak boleh. Bahkan dia langsung mustamal. Jelas? Itu cukup untuk kita sendiri dan boleh orang lain pun boleh kalau memang jumlah airnya banyak. Oh iya. Ya, boleh bukan cuma untuk kita saja, serumah, semasjid boleh. Cuma dak qaulu juga sih sebenarnya. Nah, dak qaulu tapi sah secara hukumnya. Nah, cuma kumur-kumurnya itu jangan lagi masuk ke dalam. Itu masalah. Bekahak berat. Ya sudah. Kawan belakang tak sanggup dia. Artinya di luar dari basuh itu sama kumur. Ya, boleh. Ya. Terus, nah begini. Jadi perlu saya luruskan. Jadi memang di kita ini ada apa terbalik mandi wajib itu. Jadi begini, mandi wajib itu menghilangkan hadas besar. Wudhu itu menghilangkan hadas kecil. Maka sebenarnya kalau kita sudah mandi wajib itu tidak perlu lagi wudhu. Ya, kita ini kan seringkali wudhu dibuat terakhir, termasuk mandi ke jenazah. Wudhu jadi buat terakhir. Saya hanya ngutip. Jadi jangan kaget ngomong kaku saya hanya ngutip fatwa dari Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Kitabnya 10 jilid. Kalau nak beli 2,5 juta harganya. Aku tahu harganya malah. Saya punya PDF-nya, bukan kitab asli karena mahal belinya itu kan. Nah, dalam kitab itu Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa orang yang mandi wajib wudhunya diakhirkan maka menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mandi wajib itu kalau Nabi bersih terus wudhu baru mandi wajib, itu cara yang benar. Karena kalau wudhunya diakhirkan sama dengan tidak, karena kita sudah mandi wajib. Mandi wajib itu kan menghilangkan hadas besar.
kalau kita mandi wajib berarti hadas kecil langsung hilang, dicakup oleh penghilang hadas besar. Kalau kita baru melakukan penghilang hadas kecil, maka hadas besar belum hilang. Itulah tujuannya ngapa wudhu didulukan dari mandi wajib. Jadi bersih-bersih dulu, bersabunlah dulu, bekasakan dulu, lah bersih badan, baru wudhu sesempurna mungkin. Terus ya baru mandi wajib. Nah sudah itu tidak wudhu lagi, nak sholat, kecuali batal waktu mandi wajib tadi. Terpegang di budak itu misalnya batal wudhu. Apalagi sengaja megang kan, terpegang batal. Nah, itu cerita. Jadi perlu kita rubah. Itu yang sesuai aturannya. Bersih-bersih, wudhu baru mandi wajib. Taib, karena waktu yang tidak memungkinkan, sudah tiba waktu Isya, kita cukupkan taklim kita, cawisan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa manfaat dan dapat ilmunya walaupun dikit, apalagi banyak. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.